Selamat datang di channel Fans Barcelona Indonesia. Berita seputar Barcelona kali ini. Titik lemah Inter Milan terungkap, Messi gagal kembali jika ada Pique, dan bos PSG iri atas tuas ekonomi Barca. Penyerang Udinese Gerard Deulofeu membeberkan kelemahan Inter Milan jelang pertemuan mereka dengan Barcelona di Liga Champions. Deulofeu tahu betul kekuatan Inter saat ini. Pasalnya ia belum lama ini berduel lawan tim asuhan Simone Inzaghi tersebut. Saat itu Deulofeu tampil apik bagi Udinese. Ia pun membantu timnya menang dengan 3-1. Gerard Deulofeu membeberkan kekuatan dan kelemahan Inter Milan. Saat diwawancarai Mundo Deportivo, Deulofeu mengaku hal tersebut jelas tidak mudah. Sebab Inter punya sejumlah pemain top macam kiper Samir Handanovic dan bek Denzel Dumfries. Samir Handanovic adalah penjaga gawang yang sangat bagus dengan banyak pengalaman. Saya ingat musim lalu ia menahan salah satu tendangan bebas saya dengan penyelamatan yang luar biasa, kata Deulofeu. Denzel Dumfries memiliki fisik yang fantastis baik saat menyerang maupun bertahan, pujinya. Gerard Deulofeu juga membeberkan kelemahan yang dimiliki oleh Inter Milan. Ia mengatakan kelemahan itu bernama Federico Di Marco. Ia menyebut Di Marco memiliki sikap yang terlalu impulsif, khususnya saat bergerak maju. Dengan demikian ada ruang di lini belakang yang bisa dieksploitasi. Namun Federico Di Marco agak terlalu impulsif. Ia bolak-balik di sepanjang sayap dan meninggalkan ruang. Saya ingat menganggapnya sebagai titik lemah di Inter karena ia berusaha keras untuk maju, terang Deulofeu. Gerard Deulofeu kemudian membeberkan bahwa Inter Milan punya lini belakang yang tangguh. Di sana ada 3 pemain yang semuanya hebat. Mereka adalah Milan Skriniar, Stefan De Vrij, dan Alessandro Bastoni. Namun menurutnya De Vrij bisa jadi titik lemah yang bisa diincar Barcelona. Milan Skriniar adalah salah satu dari 3 bek teratas di Serie A. Bek yang luar biasa, Stefan De Vrij berpengalaman tapi sedikit lambat, tuturnya. Alessandro Bastoni masih muda, tapi ia beruntung bisa bermain bersama Skriniar selama proses pendewasaan ini, seru Deulofeu. Wartawan La Porteria, Marc Marba, berbagi info terbaru penting tentang prospek potensi kembalinya Messi ke Barcelona. Dia menyatakan bahwa Messi berpikir untuk tidak memperpanjang kontraknya di PSG, dan menjadikan musim 2022 atau 2023 sebagai musim terakhirnya di Parc des Princes. Marba juga menyebut bahwa Messi tidak akan kembali ke Camp Nou jika bek senior Gerard Pique masih berada di skuad berjuluk Blaugrana itu. Hubungan antara kedua pesepak bola memburuk selama masa-masa akhir Messi di Barcelona. Berbagai laporan menyatakan bahwa keduanya bahkan tidak berbicara pada satu kesempatan. Kepergian Pique bisa menjadi penting jika El Barça memutuskan untuk membawa Lionel Messi pada musim panas mendatang ke Camp Nou. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, melayangkan protes ke UEFA karena melihat Barcelona terlalu banyak menarik tuas ekonomi pada bursa transfer musim panas 2022. Pasalnya, Barcelona nampak bisa mendatangkan banyak pemain bintang meskipun memiliki kondisi finansial yang kurang baik. Salah satu cara yang digunakan Barcelona untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menarik tuas ekonomi. Istilah menarik tuas ekonomi sendiri merujuk pada usaha Barcelona untuk menjual sejumlah aset mereka kepada pihak ketiga. Dengan demikian, Blaugrana mampu mendapatkan dana segar yang akan digunakan berbelanja pemain pada bursa transfer musim panas 2022. Barcelona melakukan penarikan tuas ekonomi selama berkali-kali pada bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Bahkan Barcelona sampai menjual hampir separuh dari aset kepemilikan perusahaan merchandise milik mereka sendiri ke pihak ketiga. Tidak hanya mampu mendatangkan banyak pemain baru, strategi tuas ekonomi Barcelona juga mampu membuat keuangan mereka lebih stabil. Bahkan laba Barcelona dari musim ke musim semakin membaik. Akan tetapi strategi keuangan Barcelona itu dikritik habis-habisan oleh Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Nasser Al-Khelaifi menyebut kalau Barcelona melakukan hal yang tidak adil dan diragukan legalitasnya. Menurut Al-Khelaifi, Barcelona melakukan hal yang salah dan perlu diselidiki. Dikarenakan semua tim bisa saja melakukan hal yang sama apabila UEFA mengizinkan langkah tersebut. Dengan demikian, atmosfer sepak bola Eropa tidak akan berjalan dengan semestinya. Apakah ini adil? Tidak, itu tidak adil. Apakah itu sah? Saya tidak yakin, ucap Al-Khelaifi seperti dikutip dari ESPN. Jika mereka mengizinkannya, orang akan melakukan hal yang sama. UEFA tentu saja memiliki peraturan keuangan mereka sendiri.
Mereka harus memeriksa kebijakan Barcelona, lanjut Al-Khelaifi. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Barcelona soal pernyataan Al-Khelaifi.